Untuk tetap menumbuhkan spark joy itu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, nomor 1, jangan lupa bahwa kita punya orang yang kita cintai. Artinya, jangan segala hal itu dikejar sama pikiran, tapi juga dengan perasaan. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Duh, pusing banget ngelamar kerja. Woi, apa kabar lu? Lah, muka lu kok kusut banget sih? Lagi kenapa? Mungut banget nih gue, lagi nganggur 3 bulan. Udah ngelamar kerja sana sini, tapi belum keterima. Lu ada saran gak? Wah, kalau gitu lu mesti banget dengerin podcast Obsesif yang ngebahas soal tips rekrutmen seputar dunia kerja sampai urusan perjanjian kerja. Hah? Beneran? Beneran dong, podcast Obsesif season kelima ini pas banget kolaborasi bareng HRD Bacot dan SSAJ and Associates. Jadi pasti cocok banget deh buat fresh graduates yang pengen dapet tips sukses masuk dunia profesional kayak kita ini. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media. Tiap Kamis dan Minggu, hanya di Spotify. Medio, siniar cerdas tanpa batas. Halo pendengar Anyaman Jiwa, saya Dr. Anda Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid. Di episode kali ini, spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Pada episode kali ini akan membahas sesuatu yang spesial, yaitu menjaga sparks of joy dalam hubungan yang lama. Sebelum mendengar obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Saat kamu jatuh cinta dengan seseorang, kamu pasti akan merasa seperti hidup dan mendapat percikan cinta atau lebih dikenal dengan sparks. Tapi tak jarang juga kamu mendengar bahwa alasan seseorang berpisah tuh karena bosan. Bosan bisa berarti spark dalam hubungan itu sudah memudar dan hilang. Nah, di sini saya akan kasih tahu cara untuk menjaga percikan cinta itu agar terus-menerus ada. Spark joy adalah hal yang penting dalam suatu hubungan, ya. Karena dengan adanya spark joy itu kita akan terus berada dalam rasa yang bahagia. Nah, tapi teman-teman perlu mengetahui dulu dari mana sih rasa itu muncul, spark joy itu muncul. Kalau dua orang itu saling berhubungan dan mereka saling tertarik, maka ada hormon cinta yang bergerak di dalam diri mereka. Nah, hormon cinta ini kalau dua-duanya saling tertarik itu ada pada dua-duanya. Namanya hormon oksitosin. Nah, si hormon oksitosin ini pada saat bekerja akan menyebabkan kedua belah pihak itu ingin saling menyenangkan. Dan satu memberikan kebahagiaan, yang satunya membalas. Maka dibalas lagi dengan kebahagiaan, satu balas lagi. Nah, ini sebabnya dikatakan sebagai sparks joy. Dan itu sangat menarik karena berarti hubungannya ini kan isinya adalah balasan-balasan kebahagiaan atau kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan-kesenangan, kecintaan-kecintaan yang saling menyenangkan, yang saling timbal balik. Nah, tentu saja itu menjadi hal penting dalam hubungan. Nah, tapi teman-teman, sayangnya si hormon oksitosin ini umurnya nggak seumur hidup sayangnya. Ya, per teori dia cuma 2 tahun umurnya. Setelah itu dia akan hilang. Maka apakah dengan begitu berarti rasa yang tadi menyenangkan, rasa cinta tadi yang sempat dipertukarkan itu juga hilang? Harusnya kan enggak, karena manusia itu kalau saling berhubungan, ya memang mungkin awalnya jatuh cinta, lalu ada spark joy-nya itu, tapi di samping itu ada pertukaran pemikiran, ya, pertukaran pengalaman yang di dalamnya tidak selalu mengandung cinta. Sehingga kalau hormon cinta itu sudah mati, nggak berarti hubungan itu mati. Nah, tapi mungkin percintaannya tidak menggairahkan lagi, gitu kan ya. Maka kemudian pertanyaannya bagaimana supaya percikan cintanya itu ada di dalam hubungan itu seumur hidup kalau bisa, kan gitu ya. Nah, sebetulnya bisa kita ciptakan teman-teman sekalian ya. Karena cinta itu bisa diciptakan dari perilaku. Nah, bagaimana? Kalau seseorang itu menyenangkan hatimu, misalnya dengan memberikan surprise, gitu kan ya, atau dengan melakukan sesuatu yang tidak kamu duga dan itu menyenangkan, maka kamu akan merasa senang. Ya, maka cinta kamu tuh akan muncul lagi, kan gitu.
Nah, jadi kalau sebuah hubungan ingin selalu ada percikan cintanya, maka kedua belah pihak harus berada pada posisi waktu hubungan itu di awal hubungan. Artinya bukan yang karena udah setahun, lewat 2 tahun, 3 tahun udah biasa, rasanya kok nggak ada lagi ya asmaranya. Nah, sebetulnya kalau sampai nggak ada lagi asmaranya kan salah kitanya, gitu kan ya? Karena si percikan-percikan itu tidak dimunculkan lagi. Nah, bagaimana memunculkannya? Ya kita berdua masing-masing harus berusaha untuk memunculkan seperti waktu jatuh cinta, melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk kedua belah pihak. Kedengarannya sangat gampang ya, kedengarannya sangat sederhana, tetapi dalam hubungan sehari-hari itu tidak menjadi sederhana, karena hubungan sehari-hari tidak melulu soal cinta. Apalagi kalau hubungan itu kemudian terikat di dalam misalnya ikatan perkawinan. Di situ ada kewajiban, di situ ada kerjasama yang terus-menerus dibutuhkan agar hubungan ini bisa abadi. Kenapa? Waktu dalam hubungan itu berjalan dan kehidupan itu berubah. Katakan kalau kita bicara tentang perkawinan, permulaan cuma ada 2 orang. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, fokus dari kehidupan ada 2 orang itu. Tapi tidak berapa lama, mungkin ada 3 karena ada anaknya. Nah, kemudian otomatis bergeser, ada kebutuhan 3 orang di situ dengan peran yang beda. Ada peran bapak, peran ibu, dan peran anak, kan gitu ya. Nah, anak pun tumbuh dari mulai dia bayi sampai kemudian dia akan berangkat dewasa. Belum kalau dia punya adik. Kalau udah punya adik kan jadi 4. Nah, jadi yang harus diperhatikan 4 orang. Kemudian dari situ juga diperhatikan umurnya juga beda, kebutuhannya beda. Nah, jadi kenapa sih orang bisa berubah? Kok bisa jadi bosan? Karena perubahan-perubahan kehidupan yang terjadi itu bukan melulu soal cinta. Lalu orang lupa sama cintanya, lupa menciptakan percikannya. Padahal misalnya kalau seorang suami pada suatu hari iseng-iseng mampir di toko bunga misalnya ya, bawa bunga setangkai aja buat istrinya. Terus waktu dia pulang sampai rumah misalnya, istrinya katakan ibu rumah tangga biasa, dikasih bunga aja. Senang kan? Pasti kan, aduh bapak romantis kasih bunga gitu kan. Artinya apa? Di sini artinya kalau ingin menumbuhkan percikan-percikan itu dan tidak bosan, kita harus terus-menerus fokus kepada apa sih yang akan menyenangkan pasanganku, anakku kalau sudah punya anak ya. Apa yang akan menyenangkan mereka semua. Jadi pikiran adalah selalu kepada kesenangan orang lain. Kenapa begitu? Situasi sehari-hari dan tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi sehari-hari itu akan bikin kita jenuh ya, apalagi kalau kehidupan tidak baik. Artinya segala hal yang kita usahakan tuh harusnya perlu tenaga yang besar gitu ya, atau sulit banget, maka kita akan penuh dengan stres dan kita capek, bahkan kemudian kita merasa jenuh lalu lupa bahwa kita punya sebetulnya orang-orang yang tercinta, orang-orang yang sebetulnya bisa bersama-sama menghadapi tekanan-tekanan hidup yang terjadi dengan tetap menampilkan percikan-percikan cinta. Nah, ini butuh kerjasama dari semua dan butuh membiasakan untuk itu percikan-percikan itu muncul. Artinya misalnya keluarga misalnya membiasakan ada waktu di mana mereka bisa bersama-sama punya hour time. Di waktu itu semua kerjaan tidak ada, kalau perlu HP dimatikan. Lalu keluarga bersama-sama melakukan apa yang paling mereka sukai, saling mendengarkan, saling memuji, saling kemudian mengatakan hal-hal yang indah. Ini bisa diprogramkan, katakan sebulan sekali. Kalau memang ingin tetap menumbuhkan yang namanya spark joy di dalam keluarga, di dalam hubungan. Maka untuk tetap menumbuhkan spark joy itu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, nomor 1, jangan lupa bahwa kita punya orang yang kita cintai. Artinya jangan segala hal itu dikejar sama pikiran, tapi juga dengan perasaan. Dengan kelembutan perasaan, kita mencoba untuk berjalan dalam semua tekanan hidup, percaya bahwa orang-orang di sekitar kita itu, orang-orang terdekat kita itu masih bisa dengan kita juga saling berbagi cinta, saling berbagi kesenangan, saling berbagi kebahagiaan, saling memuji, saling mengapresiasi, sehingga kehidupan akan tetap menyenangkan, sehingga spark joy itu akan tetap tumbuh di dalam keluarga kita. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental ke saya, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram @sonorafm92 dan @medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya, Dr. Randa Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid, pamit. Tunggu episode selanjutnya. Bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.